Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada percobaan berikutnya kita akan praktikum tentang hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Hukum kekekalan massa itu menyatakan bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, itu pada sistem tertutup. Nah, kita pada percobaan ini itu untuk mengetahui tentang massa sebelum dan sesudah reaksi. Gitu anak-anak. Adapun bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan diantaranya adalah tabung reaksi kecil. Nah, tidak terlihat ini tabung reaksi kecilnya. Nah, setinggi 6 cm ya. Sebanyak 2 rak tabung reaksi Erlenmeyer 2, gelas ukur 2, kemudian tutup Erlenmeyer. Nah, harusnya kita menggunakan tutup Erlenmeyer, namun karena ini pada percobaan ini tutupnya Erlenmeyer itu kita tidak memperoleh ya, maka nanti akan ditutup menggunakan plastik. Nah, kita inovasinya seperti itu, pakai plastik dan karet. Nah, gitu anak-anak. Nah, terus apalagi? Ini pipet, berikutnya gunting, berikutnya tali. Ini ya, tali ini digunakan untuk apa tali ini? Nah, nanti kalian akan cermati percobaannya ya. Nah, oke anak-anak, kita laksanakan percobaan ini. Karena ini hukum kekekalan massa, maka perlu neraca Ohaus. Ini neraca Ohausnya, kita pakai neraca Ohaus yang manual ya. Ini untuk mengukur keterampilan kalian bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus. Sebelum kita mengerjakan, maka hal yang perlu diperhatikan itu kita ngecek. Nah, ngecek tentang neraca ini masih bisa dipakai atau tidak. Caranya begini, anak-anak ya. Ini kita posisikan tenang. Kemudian di sini kita lihat posisi imbang ya. Dicek posisi imbang supaya nanti kita menimbang bahan itu tepat. Nah, gitu. Kalau di sini belum imbang, maka bisa ngaturnya itu di sebelah kanan ini anak-anak ya. Ini kita pegang, kemudian ini kita atur. Nah, kita atur begini, kita putar maju atau mundur. Nah, sesuai dengan ini hingga ini posisi imbang. Kalau sudah begitu, dan ini juga di bebannya itu dinolkan semua. Kalau sudah imbang baru bisa kita pakai. Setelah kita menimbang alat dan bahan kimia, maka ini kita lepaskan. Nah, begitu anak-anak. Nah, tujuannya apa? Supaya ini awet bahannya. Kalau terlalu lama ini gantung, nah itu menjadikan alat ini cepat rusak. Nah, gitu anak-anak ya. Oke, kita awali sekarang. Kita akan mereaksikan timbal nitrat. Nah, ini timbal nitrat dengan kalium iodida. Kita ukur timbal nitratnya ini 2 mili, kemudian kalium iodidanya 4 mili. Kita ukur, kita ambil di sini menggunakan pipet. Nah, hati-hati anak-anak, kita nanti beda. Untuk satu larutan itu satu alat. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, lihat di sini. Ini timbal nitrat. Nah, ini kita buka menghadap ke atas. Ini kita ambil sebanyak 2 ml. Kita perlu 2 mili saja untuk timbal nitrat. 2 mili. Nah, sudah cukup 2 mili. Dan ini 2 mili. Kalau sudah selesai, ini bisa ditutup kembali. Ini 2 mili. Berikutnya untuk KI, ini kita perlu 4 mili. Ini
Ini sudah 4 mili. Oke. Nah, caranya begini anak-anak. Kita ambil tali. Nah, kita ambil tali. Nah, ini sudah ada. Kemudian tabung reaksi kecil ini kita tali di sini. Nah, kita ambil begini, kita talikan satu, kemudian ditali lagi. Wah, nah ini berarti dipastikan. Nah, dipastikan ini tidak turun. Nah, terus kita masukkan ini. Kita masukkan ini. Ini apa? KI. KI kita masukkan dalam Erlenmeyer. Dalam Erlenmeyer. Kemudian kita timbang. Ya ini kita masukkan sini. Nah, hati-hati anak-anak. Nah ini kita mau menimbang reaksi sebelum reaksi masanya berapa. Yang ini adalah timbal nitrat yang ada dalam Erlenmeyer. Kemudian yang ada di tabung reaksi ini adalah kalium iodida. Ini nanti akan kita reaksikan. Sebelum direaksikan perlu kita timbang. Hati-hati kalau mau nimbang ini harus menggantung ya anak-anak ya. Kemudian ini kita tutup. Nah, kita tutup pakai plastik. Kita tutup pakai plastik seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Kalau mau nutup ya, karena memang ini kita tidak punya tutupnya, mau beli tidak ada. Nah, ini kita pegang, kita tahan, kemudian ini ditutup pun ini juga dipegang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tali pakai karet. Nah, ini inovasi kita karena hukum kekekalan massa itu berlaku pada sistem tertutup. Nah, gitu. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, ini sudah ya. Ini kita timbang sebelum reaksi, massanya berapa? Gitu anak-anak ya. Nah, ini kita timbang massanya berapa? Kita timbang. Nah, ini kita timbang sebelum reaksi, berapakah massanya? Ini caranya nimbang gini. Nah, kalau ini keberatan berarti mundur ya. Kemudian ini juga kita timbang seperti ini. Nah, kalau ini keberatan berarti mundur, maju satu. Nah, kalau keberatan berarti mundur. Nah, caranya begitu. Berikutnya yang ini maju. Nah, ini kalau keberatan mundur satu. Nah, berarti ini maju lagi. Nah, ini kita atur, yang paling kecil kita atur hingga di sini diam dan sejajar. Ya, Nana ya. Kalau ini sudah diam dan sejajar, nah berarti ini kita, nah seperti ini. Kalau ini sudah diam dan sejajar, baru kita ngitung ini berapa gram. Nah, berapa itu ditambahkan. Nah, yang paling besar ini ratusan, puluhan, ini satuan, ini desimal. Jadi kalau di sini berarti 100 berapa, koma berapa. Nah, di situ itu caranya begitu. Kalau sudah baru dicatat berapa massa sebelum reaksi. Ini adalah massa sebelum reaksi kita catat. Nah, oke Nana. Kalau sudah kita catat massa sebelum reaksi, maka ini kita ambil. Nah, ini kita ambil, kita reaksikan. Hati-hati mereaksikannya. Ini kita longgar, kita ambil. Caranya gini. Ini kita tahan talinya.
kemudian karetnya kita buka. Nah, seperti ini kita buka. Terus ini dalam posisi masih tertutup gitu anak-anak ya. Terus ini kita longgarkan hingga tabung reaksinya tidur. Nah, tapi di meja ya anak-anak ya, di meja seperti ini. Ini dalam posisi masih tertutup oleh plastik ya. Ini kita longgarkan talinya, kita longgarkan. Nah, kita longgarkan namun masih dalam. Nah, ini ya, kita longgarkan, tapi masih tetap ditutup ya. Terus ditali kembali, Nah, kalau sudah, terus ini kita reaksikan. Nah, kita reaksikan gini anak-anak. Nah, sudah ya. Nah, kita reaksikan kembali. Nah, ini kalau sudah bereaksi, tanda-tanda sudah reaksi itu apa? Terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, timbul gas ya, kemudian ada endapan. Nah, 4 itu yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Kalau ini ada 2, suhunya tidak berubah, tidak tercium bau, namun ada perubahan warna dan endapan, ini berarti terjadi reaksi kimia. Kalau sudah namanya ini sudah bereaksi, kita timbang kembali. Nah, seperti itu. Nah, kita timbang kembali bagaimana masanya, berubah, bertambah atau berkurang. Nah, ini nanti baru kita catat datanya. Nah, gitu anak-anak ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita reaksikan dengan cara yang sama, yaitu reaksi dari CuSO4 dan NaOH dengan cara yang sama seperti tadi. Sebelum reaksi kita timbang masanya berapa, sesudah reaksi kita timbang masanya berapa, kita catat datanya. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, setelah itu maka percobaan kita sudah selesai. Silakan kalian kemas ya, dicuci alat-alatnya, kemudian bahannya kita rapikan, kemudian kalau sudah selesai maka kita baru menganalisis data dari yang data kita catat tadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah data percobaan pada lembar praktikum yang diberikan pada kalian. Selanjutnya kalian menuliskan kesimpulan. Nah, demikian anak-anak untuk percobaan hukum kekekalan massa kita sudah selesai. Berikutnya kalau sudah selesai kalian bisa menunjukkan lembar laporan praktikum kepada pengawas. Gitu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan percobaan kita itu pada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi yang kita pakai. Reaksi dari apa? Reaksi dari larutan HCl dengan larutan natrium tiosulfat. Adapun alat-alat dan bahan yang kita gunakan antara lain korek, bunsen atau pembakar spiritus ya, kaki 3, kasa, beker gelas kita perlu 2, gelas ukur kita perlu 2, berikutnya pipet untuk ngambil bahan, kemudian stopwatch. Nah, bentuknya seperti ini stopwatch. Nah, ini yang kalian tahu, stopwatch ini bisa dipakai di olahraga juga menggunakan stopwatch. Berikutnya lagi kertas yang diberi tanda silang. Berikutnya termometer. Dan yang terakhir adalah cruise blood tank. Nah,
ini penjepit besi yang kita gunakan nanti untuk mengambil larutan yang panas setelah dipanaskan. Oke anak-anak, kita mulai percobaannya. Nah, kita ukur larutan yang akan kita reaksikan adalah HCl dan natrium tiosulfat. Ini kita buka dulu, hati-hati bukanya. Ini tutupnya harus dilepas dengan menghadap ke atas. Nah, hati-hati anak-anak ya. Ini natrium tiosulfat kita ambil 20 ml, sedangkan pada gelas ukur ini 10 ml, jadi kita ambil sampai 10 ml sebanyak 2 kali. Berikutnya lagi, kalau mau ngambil larutan jangan lupa anak-anak pipetnya dipencet dulu, kemudian dimasukkan pada botol, terus dilepas. Nah, seperti ini kita ambil 10 ml. Ini kita ambil 10 ml juga bisa. Nah, ini kita lihat ukurannya apakah sudah 10 ml. Nah, ini sudah cukup 10 ml. Nah, ini kita masukkan pada beker gelas. Kemudian kita ambil lagi, karena yang dibutuhkan 20 ml. Mata sejajar dengan, nah tuh sudah cukup. Nah, ini kalau sudah selesai maka ini perlu kita tutup kembali. Kita taruh di sini. Nah, ini sudah 20 ml. Berikutnya HCl-nya kita ambil sebanyak 4 ml. Kita cek dulu. Sudah cukup 4 ml. Nah, kita cek suhunya anak-anak sebelum kita reaksikan. Itu kita cek suhunya dengan menggunakan termometer. Nah, ini hati-hati. Termometer ini kalau kalian ingin ngecek suhunya, berarti ini harus dipegang talinya. Ya, talinya dipegang, jangan sampai megang ini. Kalau kalian megang badan termometer, itu akan mempengaruhi suhu. Nah, silakan dipegang talinya. Berikutnya, kalau mau mengukur suhu yang ada di beker gelas, ujung termometer tidak diperkenankan nempel pada dasar beker gelas, ya. Jadi harus di atasnya beker gelas, tapi masih ada di dalam larutan. Nah, gitu ya. Nah, ini kita ukur berapa derajat. Nah, untuk melihat berapa derajatnya itu kalian tunggu hingga zat cair ini, raksanya ini yang ada dalam termometer ini tidak bergerak naik turun. Jadi ditunggu hingga ketinggiannya stabil. Kalau sudah ketinggiannya stabil berarti itu menunjukkan suhu larutan tersebut. Itu ya Nana ya. Nah, ini kita lihat berapa suhunya. Nah, kita lihat sampai tidak naik dan tidak turun. Kalau sudah anak-anak, maka perlu kita catat dalam data pengamatan berapakah suhunya. Nah, gitu anak-anak ya, dicatat. Setelah dicatat, kita mengukur ini. Nah, ini tadi sudah mengukur ya. Ini HCl. HCl-nya 4 ml. Kalau sudah kita tutup. Nah, ini berikutnya kalau mau mereaksikan. Nah, ini untuk menghasilkan hasil reaksi yang sama, ini kita gunakan untuk ngetes. Caranya bagaimana? Ini kita letakkan di bawah seperti ini. Ini kita reaksikan, kita campurkan. Pada saat kita mencampurkan larutan, mereaksikan maksudnya, maka dengan
waktu yang sama ini kita pencet ketik. Nah, itu kita harus bersamaan. Kalau sudah begitu, maka kita tunggu hingga tanda silangnya tidak terlihat. Kemudian kita pencet lagi. Nah, itulah waktu reaksinya. Dibutuhkan bereaksinya saat tanda silangnya sudah tidak tampak lagi. Oke, kita lihat sekarang. 3, 2. Nah, sama gini. Nah, kita tunggu hasil reaksinya. Nah, itu ya, kita tunggu hasil reaksinya hingga tanda silang tidak nampak. Nah, kalau tidak nampak baru kita catat. Nah, butuh waktu berapa? Nah, cara mengukur waktunya itu berapa? Nah, itu bisa dilihat ini ya, anak-anak. Nah, bisa dilihat tanda ini. Ini tanda ini menunjukkan bahwa yang kecil, lingkaran yang kecil menunjukkan waktu menit. Sedangkan lingkaran yang besar menunjukkan waktu detik. Kalau yang kecil menunjukkan angka 1 berarti 1 menit berapa. Kalau belum angka 1 ya berarti 0, angka yang lingkaran yang besar itu menunjukkan detik. Jadi pada detik keberapa. Jadi ini nanti caranya mengukur itu begitu. Nah, kalau sudah kita catat ya, kita catat butuh waktu berapa menit atau berapa detik. Kalau tidak ada 1 menit berarti ya 0, berapa dicatat. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, berikutnya ini kan disediakan 2 beker gelas. Beker gelas yang kedua itu digunakan untuk mereaksikan HCl dan natrium tiosulfat pada suhu yang berbeda, karena kita tujuannya bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pada suhu yang berbeda berarti kita ukur sama seperti awal. Sama seperti awal itu apa? Kita ngambil natrium tiosulfat sebanyak volume yang sama tadi. Berapa? 20 ml. Kita ambil ulang lagi dengan cara yang sama. Yang natrium tiosulfat 20 ml, reaksinya nanti ya. Nah, ini kurang beberapa tetes sepertinya ya. Nah, ini nah, ini sudah. Nah, ini caranya supaya nanti kalian tidak keliru. Maka untuk meletakkan pipet itu ada di sampingnya. Ini kita letakkan di sini. Karena yang diperlukan 20 ml, maka kita perlu ngambil lagi. Kita lihat. Nah, ini sudah cukup, maka kita tutup kembali, kita masukkan ke sini. Berikutnya kita ambil HCl. Jangan lupa tutupnya selalu menghadap ke atas, anak-anak. Dengan pipet yang sama tadi digunakan untuk mengambil HCl. Nah, kalau sudah maka kita tutup. Nah, terus ini kita mau mengukur laju reaksi dengan suhu yang berbeda. Dengan suhu yang berbeda itu kita ukur yang suhunya 10 derajat lebih tinggi dari tadi. Makanya yang tadi itu saat ini diukur suhunya itu perlu dicatat berapa suhu awal. Kemudian ini 10 derajat lebih tinggi. Berarti kalau 10 derajat lebih tinggi itu kita hitung ditambah 10 dari suhu yang awal tadi. Nah, itu untuk masing-masing percobaan dalam waktu yang berbeda suhunya juga berbeda. Gitu anak-anak ya. Nah, oleh karena itu
Bisa juga kita ukur sekarang. Nah, kita ukur sekarang berapa suhunya. Nah, kemungkinan juga beda. Nah, ini kalau ini sama seperti tadi, kalau ukur suhu kita lihat hingga ketinggian itu tidak berubah, tidak naik dan juga tidak turun. Baru ini kita catat. Kemudian kita panaskan. Caranya memanaskan ya, kita nyalakan koreknya. Nah, seperti ini. Nah, 10 derajat yang lebih tinggi itu tidak lama anak-anak, maka kalian harus hati-hati. Jadi 10 derajat dari yang awal tadi, berarti tinggal misalnya yang tadi itu 28 ya, maka di sini kita harus ukur hingga di sini 38 derajat. Nah, 38 derajat atau naik 10 derajat lebih tinggi itu tidak butuh waktu yang lama, sehingga kalian harus hati-hati. Nah, supaya nanti itu pas. Nah, ya. Nah, ini sudah 10 derajat lebih tinggi, maka ini kita letakkan, kita geser keluar. Kemudian ini kita tutup anak-anak. Caranya mematikan lampu berarti ini langsung kita tutup. Nah, seperti ini berarti sudah mati. Oke, kalau sudah maka kita reaksikan. Ini kita ambil dengan menggunakan crucible tank. Kita ambil. Nah, seperti ini. Anak-anak, hati-hati. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ya. Berikutnya, berarti ini di 2 kali cetek. Nah, itu ya. Kalau sudah, maka kita reaksikan sama seperti yang tadi. Ini kita nyalakan stopwatchnya saat ini HCl kita campurkan. Hati-hati anak-anak, jangan HCl dulu, tetapi yang ada di beker itu natrium sulfat dulu yang ada. Yang kita bakar itu, kita panaskan juga natrium sulfat, bukan HCl. Hati-hati anak-anak ya. Tuh. Berikutnya kita campurkan, kita reaksikan dalam saat yang bersamaan dengan kita memulai stopwatchnya. 3, 2, 1. Nah, seperti ini anak-anak ya. Kita tunggu. Perlu waktu berapakah tanda silang tidak tampak? Kalau sudah tidak tampak langsung, nah gitu. Nah, akhirnya kita catat butuh waktu berapa. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi pada suhu tinggi. Silakan dicatat pada data percobaan. Kalau sudah percobaan ini pengaruh suhu terhadap laju reaksi sudah selesai anak-anak, kalian catat. Setelah dicatat, maka sesuai dengan instruksi yang ada di petunjuk, maka ini kalian buang. Nah, kalian buang, kemudian meja kerja dibersihkan. Setelah meja kerja dibersihkan, baru kalian menganalisa data, menjawab pertanyaan, menulis kesimpulan. Nah, begitu anak-anak. Jadi tempat kerja. Kemudian diserahkan pada pengawas dari hasil pekerjaan kalian. Demikian anak-anak untuk percobaan ini. Jumpa lagi nanti pada percobaan selanjutnya.